Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal dan inflow asing di saham Big Bang. Yang pertama ada saham BBRI, yang dimana di perdagangan hari Senin ini BBRI ditutup menguat 5,14%, close di harga 3.680. Kita coba cek untuk inflow asingnya di saham BBRI. Ya, kalau kita lihat ya, ternyata investor asing masih mencatatkan net sell 30 miliar di perdagangan hari ini. Dan kalau kita lihat memang masih ada distribusi ya investor asingnya. Kita coba cek secara teknikal. Ya, kalau kita lihat secara teknikal di perdagangan hari Senin ini ternyata dia terkonfirmasi break di atas resisten 3.660-an ya. Kita bisa lihat di sini area resisten 3.650 terkonfirmasi. Jadi kita coba cek dulu, stokastik juga udah mulai menghadap ke atas, volume juga cukup menarik ya, tinggi di perdagangan hari ini. Jadi kesimpulannya adalah selama dia bertahan di 3.650, dia akan menguji EMA 20-nya ya. Dan kita bisa tandai juga resisten terdekatnya di 3.850. Kita bisa tandai di sini. Jadi kita bisa waspadai juga ya untuk Bank BRI-nya, kalau kita lihat memang di sini dia masih bergerak downtrend ya secara jangka pendeknya, jangka menengah pendek di sini dia sahamnya masih downtrend. Jadi selama dia masih bergerak di EMA 2, di bawah EMA 20-nya ya, dia masih sahamnya masih downtrend, jadi kita bisa waspadai untuk beberapa hari ke depan seandainya dia yang kita takutkan adalah dia membentuk rejection di area sini, terus dia turun kembali ya, seandainya seperti ini kita bisa pantau dulu, kita gambar dulu, takutnya dia membentuk rejection di area 3.820-an, dia gagal menembus ya, dia akan turun kembali untuk saham Bank BRI-nya. Jadi walaupun ada kenaikan yang cukup lumayan kencang ya di 5%-an lebih di perdagangan hari ini, tapi kita bisa pantau ya untuk area resisten ya di area sini di 3.800-an sebelum dia melanjutkan kenaikan kembali, kita bisa pantau di area 3.800-an yang dimana sebagai resisten kuat ya di area sini untuk Bank BRI-nya. Tapi seandainya resisten ini di EMA 20-nya di 3.830-an ya dan 3.860 dia berhasil menembus, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten 4.700. Yang belum punya barang, kita bisa masuk ya, cicil bertahap aja di area-area supportnya untuk Bank BRI-nya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Untuk saham yang berikutnya ada saham BBNI ya, yang dimana di perdagangan hari Senin ini BBNI ditutup menguat 6,32%, close di harga 4.040. Ya, kalau kita lihat ya ternyata Bank BNI valid membentuk swing low di 3.760 sebagai supportnya, dan kita bisa tandai juga ya area resisten 4.100. Ya, ternyata di perdagangan hari ini sempat menyentuh, terus agak turun dikit ya cuman kalau kita lihat dia bergerak udah break di di atas EMA 20-nya. Jadi kesimpulannya adalah selama dia bertahan di atas support 3.760, dia akan menguji resisten 4.100. Kalau dia gagal mempertahankan resistennya, dia akan turun kembali dan akan ada kemungkinan besar dia sahamnya sideways dulu ya, sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi seandainya dia kuat menembus dan break di atas 4.200 ya, kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham Bank BNI-nya. Kita coba lihat di sini juga ada resisten kuat di 4.580 untuk Bank BNI-nya. Kita coba cek dulu inflow asingnya, tadi lupa ya, di saham Bank BNI.
Ya, kalau kita lihat ya ternyata investor asing pun masih mencatatkan net sell 66 miliar. Kalau kita lihat secara rata-rata memang distribusi, dia ada distribusi. Kita lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BMRI yang dimana di perdagangan hari ini BMRI ditutup menguat 6,17%, close di harga 4.300. Kita coba cek inflow asingnya di saham BMRI. Ya, kalau kita lihat ya, ternyata investor asing masih mencatatkan net sell ya yang cukup lumayan besar di perdagangan hari ini 239 miliar. Kalau kita lihat di sini memang masih distribusi ya. Kalau kita lihat secara teknikal ya, di sini Bank BNI, Bank Mandirinya memang dia downtrend ya, bergerak di bawah EMA 20. Tapi kalau kita lihat di perdagangan hari ini dia break di atas EMA 20. Jadi apa kesimpulannya? Kita cek stokastik juga sudah mulai menghadap ke atas, volume juga di perdagangan hari ini cukup tinggi ya. Jadi ada kemungkinan besar dia akan menguji resisten terdekatnya di 4.400. Tapi kita waspada ya, takutnya dia recheck di 4.400-an, dia turun kembali dan bergerak sahamnya sideways ya. Tapi seandainya dia kuat menembus 4.400, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham Bank Mandirinya. Kita bisa seandainya seperti ini, naik kepentok resisten gagal ya, turun kembali ada kemungkinan besar dia sideways dulu ya di range 4.040 sampai 4.400. Tapi seandainya dia kuat menembus 4.400-an, tidak menutup kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya ya untuk resisten 4.990 untuk Bank BMRI-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BBCA yang dimana di perdagangan hari Senin ini BBCA ditutup menguat 5% ya, ternyata di harga 7.875. Kita coba cek inflow asingnya di saham BBCA. Ya, kalau kita lihat ternyata Bank BCA di 2 hari perdagangan ini mencatatkan net buy ya. Kalau kita lihat di perdagangan hari ini mencatatkan net buy 894 miliar ya, cukup lumayan tinggi di Bank BCA. Kita lihat secara teknikal ya. Kalau kita lihat secara teknikal dia berhasil menembus EMA 20-nya ya. Kalau kita lihat memang di sini dia bergerak downtrend ya, bergerak di bawah EMA 20-nya, tapi jangan senang dulu ya. Karena kalau kita lihat di sini juga sempat menyentuh sempat menembus EMA 20-nya dan dia gagal turun kembali. Selama dia kita bisa antisipasi karena dia juga di perdagangan hari ini membentuk gap ya, dia membentuk gap di area sini, takutnya dia gagal menguji resisten 8.400, dia turun kembali ya. Jadi ada kemungkinan besar dia masih bergerak sideways selama di bawah harga 8.100. Dia akan bergerak ringan itu kalau sudah menembus 8.100 ya, bergerak di area 8.200 sampai 8.400, dia akan bergeraknya ringan untuk melanjutkan kenaikannya kembali. Kita bisa pantau ya untuk perdagangan besok, dia akan menguji 8.100, kalau gagal dia akan turun kembali untuk menutup gap ini ya. Perdagangan hari Senin kita bisa hari Selasa kita bisa pantau. Anda di sini takut skenarionya ada kemungkinan besar dia bergerak sideways dulu ya. Tapi ada kemungkinan besar juga seandainya dia break ya di atas 8.100, ada kemungkinan dia akan mengejar resistennya di harga 8.970 untuk Bank BCA-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BTN yang dimana di perdagangan hari Senin ini BTN ditutup menguat 8,33%, close di harga 1.235. Ya, kalau kita lihat ya ternyata dia BTN dibuka gap up ya di sini, candlenya hijau pekat.
dan break di atas EMA 20-nya dan ternyata valid membentuk swing low, hapus dulu ya. Kita bisa kasih tanda di sini area supportnya, hapus dulu dan ternyata dia break di resistennya ya. Selama dia bertahan di atas 1200, dia akan menguji resisten 1240. Tapi seandainya resisten 1240 dia berhasil ditembus ya, ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk resisten terdekatnya di 1300 ya. Kita bisa pantau ya. Selama dia bertahan di atas support 1120, dia akan melanjutkan kenaikannya untuk menguji 1240. Seandainya 1240 dia berhasil menembus, dia akan melanjutkan kenaikannya untuk resisten berikutnya di 1300 untuk Bank BTN-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya di saham BRIS. Ya, kalau kita lihat di sini saham BRIS di perdagangan hari Senin dia ditutup menguat 4,76%, close di harga 2.640. Kalau kita lihat ya di sini dia break di atas EMA 20-nya. Kita coba cek dulu inflow asing di saham BRIS. Ya, kalau kita lihat ternyata investor asing masih mencatatkan net buy 17 miliar memang di saham bank syariah ini investor asing masih mengakumulasi ya sahamnya. Kita coba cek secara teknikal. Kalau kita lihat ya secara teknikal ternyata dia menembus resisten terdekatnya ya di 2590 dan berdekatan dengan EMA 20 ya. Jadi ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten 2720. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu biar nggak rumit ya. Selama dia bertahan di atas support 2490, dia akan menguji resisten 2720-nya untuk bank syariah Indonesia di sini. Kemungkinan dia masih bergerak sideways ya, kita bisa pantau di beberapa hari ke depan. Kita lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BNGA yang dimana di perdagangan hari ini BNGA ditutup menguat 2,10%, close di harga 1705. Kita coba cek inflow asingnya di saham Bank BNGA ya. Ya, kalau kita lihat ya ternyata investor asing mencatatkan net sell 3 miliar ya di sini di 3 hari perdagangan ini mencatatkan net sell, tapi kalau diambil secara rata-rata masih ada akumulasi ya untuk BNGA. Kita coba lihat secara teknikalnya. Ya, kalau kita lihat ya secara teknikal yang seperti saya beberapa kali kita bahas bahwa Bank BNGA masih bergerak sideways di 1660 sampai 1745 ya. Selama dia bergerak di atas support 1660, dia akan menguji resistennya di 1745 ya. Akan ada kemungkinan dia akan bergerak di sini-sini aja ya untuk BNGA. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Arto yang dimana di perdagangan hari Senin ini saham Arto ditutup menguat 3,59%, close di harga 2020. Ya, kalau kita lihat ya di sini memang valid ya membentuk swing low di area support 1960. Jadi ada kemungkinan besar dia akan menguji resisten terdekatnya ya di 2070 dan EMA yang berdekatan dengan EMA 20-nya ya untuk Bank Arto-nya. Ada kemungkinan dia masih bergerak di sini-sini aja ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham
BBYP yang dimana di perdagangan hari Senin ini BBYP ditutup menguat 4,71%, close di harga 356. Kita coba cek inflow asingnya di saham BBYP. Ya, kalau kita lihat ternyata investor asing mencatatkan net buy 2 miliar. Kalau kita lihat di sini secara teknikal ya, seperti yang saya bahas, selama dia bertahan di atas support 3.340, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten terdekatnya di 390 dan 440-an ya, di area 4.230 untuk saham Bank BBYP ya. Kita bisa tandai dulu selama dia bertahan di atas support 334, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham BBYP. Ya, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak, salam cuan.